Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar rapat tertutup jelang putusan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Rapat digelar tertutup jelang putusan yang akan diumumkan esok hari, Selasa 7 November 2023. Rapat tertutup tersebut pemirsa dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asyidiki, dan para Hakim Majelis Kehormatan MK lainnya. Nantinya putusan Majelis Kehormatan MK ini akan menentukan nasib Ketua MK Anwar Usman yang menerima laporan pelanggaran etik terbanyak yakni sebanyak 15 laporan dan Hakim MK lainnya. Rapat internal Majelis Kehormatan MK berlangsung sejak pagi pukul 9 pagi di Gedung Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK pada Selasa esok. Lantas, apakah ketuk palu Majelis Kehormatan bisa membatalkan putusan batas usia Capres-Cawapres yang berefek pada pencalonan di Pilpres 2024? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin oleh Jimli Asyidiki akan mengumumkan putusan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan Hakim Konstitusi Selasa 7 November 2023 esok. Laporan dugaan pelanggaran etik ini muncul usai para Hakim MK memutus perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia Capres-Cawapres. MK mengabulkan gugatan bahwa seseorang bisa mendaftar Capres-Cawapres bila mana sudah berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik melalui pemilihan langsung. Ketua Majelis Kehormatan Jimli Asyidiki menyebut, tak sulit membuktikan kasus dugaan pelanggaran etik oleh 9 Hakim Konstitusi. Udah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Ya kan? Jika putusan MK nanti membatalkan perkara 90 artinya Gibran juga otomatis membatalkan. Iya, makanya saya jangan sebut dulu biar nanti dibaca, didengar sendiri. Nah, itulah permintaan sebagian besar pelapor itu kan begitu. Berarti masih terbuka begitu. Apa? Terbuka kemungkinan bahwa nanti hasil yang putusan MK ini bisa menganulir putusan. Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Termasuk kalian nunggu-nunggu ini kalau ada ini gitu kan. Biar seru lah. Jimli juga mengungkapkan putusan Mahkamah Konstitusi bisa diubah oleh MK sendiri. Hal ini merujuk dari gugatan baru uji materi oleh mahasiswa terhadap putusan soal batas usia Capres-Cawapres. Jadi posisi yang diminta hakim terlapor itu tidak ikut di dalam persidangan memeriksa nanti perkara nomor 141 sudah diregistrasi tapi belum disidang belum. Jadi dia dikirim bukti kemarin, makanya saya puji-puji. Ini bagus ini. Kan putusan MK bisa berubah oleh MK sendiri. Lantas, apakah ketok palu Majelis Kehormatan bisa membatalkan putusan batas usia Capres-Cawapres yang berefek pada pencalonan di Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK pada Selasa esok. Ya, putusan ini mengacu pada putusan MK terkait perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua Majelis Kehormatan Jimli Asyidiki pun menyebut tak sulit untuk membuktikan kasus dugaan pelanggaran etik oleh 9 Hakim Konstitusi. Lantas, akankah putusan etik Hakim MK bisa menganulir putusan MK? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013 hingga 2015 Pak Hamdan Zulfa. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Pertama saya ingin ke Mbak Bivitri terlebih dahulu. Ini kan Ketua MKMK menyebut bahwa tidak sulit untuk menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak yang dilakukan oleh 9 Hakim MK tersebut. Nah, kira-kira apakah ini bisa menganulir hasil putusan MK yang sudah diputuskan kemarin, Mbak Bivitri?
Jadi kalau dikatakan tidak sulit menentukan pelanggaran, kan konteksnya adalah wewenang MK-MK memang untuk menemukan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh hakim, satu atau semuanya, apapun yang sudah dilaporkan, dan menentukan sanksinya nanti. Nah, tapi kalau efeknya pada putusan 90, ini putusan yang membuat heboh itu ya, putusan yang membuat Gibran bisa menjadi cawapres, itu tidak bisa langsung dibatalkan oleh MK-MK. Jangan lupa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK itu adalah sebuah dewan etik. Prinsipnya dalam ilmu hukum secara umum di dunia semua juga sama, sebuah putusan pengadilan itu hanya bisa dibatalkan atau diubah oleh putusan pengadilan di atasnya dalam wilayah pengadilan yang sama. Khusus untuk khusus untuk Mahkamah Konstitusi, saya agak kebelibet karena MK begitu ya, tapi biar lebih jelas juga untuk pemirsa, khusus untuk Mahkamah Konstitusi itu memang putusannya final dan mengikat. Jadi memang tidak ada forum lain, sehingga MK tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 90 itu. Namun demikian, Mbak, saya berkeyakinan, dan ini yang kami tulis dalam laporan kami kepada MK-MK, karena saya juga sebagai salah satu pelapor, kami mendorong supaya MK-MK membuat terobosan paling tidak untuk menyatakan bahwa putusan 90 ini memang bermasalah, karena nanti sebagaimana mudah-mudahan besok memang akan diputuskan demikian ya, karena salah satu hakim ternyata punya benturan kepentingan dengan pihak yang punya kepentingan terhadap perkara, sehingga meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali norma yang sudah berubah itu, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang sudah diubah oleh MK dengan putusan 90. Nah, kalau ini mungkin untuk dilakukan, sehingga nanti bolanya kembali ke Mahkamah Konstitusi, dan tapi yang kemudian perlu dikatakan oleh MK-MK adalah tidak hanya mengembalikan bola, tapi juga menyatakan bahwa putusan ini harus segera diputus, karena juga sangat mungkin untuk dilakukan. Ada presidennya pernah dalam waktu sehari dulu sebuah putusan yang diajukan oleh Refli Harun itu bisa putus dalam waktu sehari, waktu itu 2009, waktu kita bisa mencoblos menggunakan KTP. Itu presiden gitu ya, artinya dengan situasi darurat ketatanegaraan seperti sekarang, judicial activism itu bisa dilakukan dan bisa diberikan kepada Mahkamah Konstitusi beban sejarahnya untuk memperbaiki putusan 90. Begitu, Mbak Dan. Baik, Mbak Bivitri. Kita ke Pak Hamdan Zulfa, apakah masih ada celah, Pak, alat konstitusional yang digunakan untuk bisa menggagalkan, menganulir putusan 90 soal batas usia Capres-Cawapres tersebut, Pak Hamdan Zulfa? Iya, yang pasti putusan MK-MK tidak bisa menganulir putusan MK yang sudah ada sebelumnya, yaitu putusan yang ramai itu, putusan 90 itu. Karena Majelis Kehormatan ini kan hanya terbatas menjatuhkan sanksi etik ya kepada hakim yang dilaporkan melakukan pelanggaran etik dan itu terbukti. Sehingga MK-MK tidak bisa memutus lebih jauh dari masalah pelanggaran etik itu. Kalaupun mungkin ternyata terbukti dalam putusan oleh MK-MK ini bahwa ada benturan kepentingan lahirnya sehingga lahirnya keputusan itu ya, maka sekali lagi itu tidak bisa dilakukan tinjauan kembali oleh majelis etik, tapi itu mungkin saja memang melalui perkara baru ya. Perkara baru ya, di mana hakim Mahkamah Konstitusi melakukan sidang kembali. Nah, ada perkara itu ya, yang mana hakim yang memiliki konflik kepentingan, konflik of interest itu tidak bisa ikut dalam memeriksa dan memutus perkara itu. Itu mungkin saja, tapi tidak melalui mekanisme putusan MK-MK. Itulah tadi
persoalan sampaikan oleh Pak Bibit ya, Bivitri, sidang sehari itu. Memang jarang sekali MK melakukan sidang sehari begitu karena ada prosedurnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika seandainya bisa dilakukan uji materi lagi terhadap yang awal kemarin itu yang nomor 90 tersebut, apakah ini akan memberikan dampak terhadap katakanlah salah satu nama calon presiden dan calon wakil presiden kalau seandainya hasil uji materi, cukupkah waktunya selama 7 hari untuk memutuskan tersebut karena kan KPU akan mengumumkan nama sepekan setelah hasil putusan MK ini keluar. Nanti kita akan bahas ya usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.